Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dan saya, Prof. Dentia Hulu di Provinsi Aro Channel. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai formasi CPNS tahun 2024 khusus putra-putri daerah tertinggal. Nah, jadi seperti apakah sebenarnya formasi putra-putri daerah tertinggal tersebut, atau siapakah sebenarnya yang bisa mendaftar pada formasi putra-putri daerah tertinggal. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman, silakan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini kita akan membahas mengenai formasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat khusus atau bagi mereka putra-putri daerah tertinggal. Nah, ini adalah belum ada sebelumnya teman-teman ya, belum ada di tahun 2023 dan begitu juga dengan tahun 2021, di mana formasi ini yang khusus untuk putra-putri daerah tertinggal ini adalah baru ada di tahun 2024 ini. Nah, di sini kita akan membahas dan kita ambil contoh yaitu daerah Nias Barat, di mana pemerintah atau bupati daerah Nias Barat itu telah mengeluarkan pengumuman dengan nomor yaitu 800.1.2.2/3193/BK-PSDM Datar 2 tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2024. Nah, di sini teman-teman kita akan langsung pada jenis alokasi kebutuhan, di mana ini ada bagian B yaitu jenis alokasi kebutuhan. Katanya bahwa jenis alokasi kebutuhan CPNS pemerintah Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2024 itu terdiri dari yang pertama adalah kebutuhan umum, dan mungkin ini kita sudah jelas ya teman-teman bahwa yang namanya kebutuhan umum ini adalah terbuka untuk umum atau untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan kemudian yang kedua adalah kebutuhan khusus yang dialokasikan bagi yang pertama adalah penyandang disabilitas, ini adalah termasuk kebutuhan khusus, dan kemudian yang kedua adalah putra-putri daerah tertinggal. Nah, inilah teman-teman yang akan kita bahas, yang menarik kita bahas pada topik atau pada video ini, yaitu kebutuhan khusus bagi putra-putri daerah tertinggal. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut pada formasi atau kuota yang tersedia untuk putra-putri daerah tertinggal tersebut. Di sini kan ini tabel ini kan sudah ada, ini formasi jenisnya adalah formasi umum, kemudian kita langsung pada formasi khusus tadi teman-teman, yaitu putra-putri daerah tertinggal. Kita akan melihat berapakah sebenarnya kuota yang ada untuk putra-putri daerah tertinggal tersebut. Nah, ini kita ambil contoh ya teman-teman ya, untuk jabatan auditor ahli pertama dan jurusannya itu D4 akuntansi, kemudian S1 akuntansi, S1 teknik sipil, dan S1 hukum. Itu formasi khusus untuk putra-putri daerah tertinggal, ini kuotanya adalah 1 teman-teman. Kemudian ini lagi penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama, ini juga untuk putra-putri daerah tertinggal. Ini lagi pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama, ini juga putra-putri daerah tertinggal ya teman-teman ya. Kemudian analisis sumber daya alam, kemudian analisis sumber daya manusia aparatur ahli pertama untuk S1 teknik informatika, ini juga untuk putra-putri daerah tertinggal. Dan yang terakhir adalah adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli pertama, ini juga untuk formasi untuk putra-putri daerah tertinggal. Nah, jadi benar ya teman-teman ya bahwa pemerintah daerah itu membuka formasi khusus yaitu untuk putra-putri daerah tertinggal. Nah, sekarang kita akan langsung pada penjelasannya, kira-kira apakah yang disebut dengan putra-putri daerah tertinggal tersebut teman-teman. Nah, di sini kita langsung pada bagian C yaitu persyaratan. Kita langsung pada persyaratan atau poin nomor 2 bagian C ya teman-teman ya. Ini katanya, bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal,
harus dibuktikan dengan kartu tanda penduduk di Kabupaten Nias Barat pada saat pembuatan akun di SSCSN. Nah, jadi ini bisa kita menarik kesimpulan ya teman-teman, bahwa sebenarnya formasi putra-putri daerah tertinggal itu sebenarnya adalah itu khusus untuk anak daerah. Misalnya kan kita melamar di daerah Kabupaten Nias Barat, maka nanti yang bisa melamar pada formasi tersebut yaitu putra-putri daerah tertinggal adalah hanya putra-putri yang memiliki KTP atau yang KTP-nya itu adalah Kabupaten Nias Barat, teman-teman. Hal ini dibuktikan dengan KTP-nya nanti ya teman-teman pada saat pembuatan akun. Nah, artinya di sini bahwa formasi tersebut tidak boleh dilamar oleh teman-teman atau calon pelamar yang berasal dari kabupaten lain. Misalnya ini kan Nias Barat, jadi tidak boleh dilamar oleh pelamar yang berasal dari Kabupaten Nias Utara misalnya, atau Nias Selatan dan lain sebagainya. Intinya di sini teman-temannya bahwa untuk formasi tersebut hanya bisa dilamar oleh penduduk Kabupaten Nias Barat. Dan sebenarnya ini kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwa kalau misalnya kita mengikuti atau mendaftar pada formasi tersebut, maka sebenarnya peluang untuk bisa lulus adalah sangat besar teman-teman, karena saingan kita itu kan sedikit, karena tidak ada lagi pelamar dari daerah lain atau daerah kabupaten lain selain kita yang dari daerah tersebut teman-teman. Nah, jadi dihimbau kepada seluruh teman-teman yang bisa memenuhi persyaratan supaya bisa nanti memilih formasi khusus untuk putra-putri daerah tertinggal, karena kalau dihitung-hitung itu peluang untuk bisa lulus adalah sangat besar. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman informasi yang bisa kita bagikan oleh video ini. Terima kasih and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.